Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem pernafasan? Ya, sistem pernafasan adalah proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Selain itu, pernafasan adalah pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Pernafasan bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung dalam makanan. Pernafasan menurut tempat terjadinya dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama pernafasan eksternal, yang kedua pernafasan internal, yang ketiga pernafasan seluler. Apa sih pernafasan eksternal? Pernafasan eksternal yaitu pertukaran udara yang terjadi di dalam paru-paru. Sedangkan pernafasan internal yaitu pertukaran udara antara darah dan sel-sel dalam tubuh, oksigen dan karbon dioksida bergerak berlawanan. Sedangkan seluler atau pernafasan seluler yaitu proses kimia yang terjadi di dalam mitokondria di dalam sel. Pernafasan menurut kebutuhan oksigen dapat dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama pernafasan aerob, yang kedua pernafasan anaerob. Pernafasan aerob yaitu serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa secara sempurna menjadi CO2, H2O, dan energi, sehingga menghasilkan 36 ATP. Sedangkan pernafasan anaerob yaitu serangkaian reaksi enzimatik yang mengubah glukosa secara tidak sempurna karena kekurangan oksigen, yaitu menghasilkan hanya 2 ATP saja. Alat-alat dalam sistem pernafasan, yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, yang ketujuh ada paru-paru. Alat pernafasan yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan. Di dalam rongga hidung, udara akan mengalami yang pertama yaitu penyaringan udara. Udara disaring dari debu-debu yang masuk bersama udara yang dilakukan oleh rambut dan selaput lendir di dalam rongga hidung. Yang kedua adalah penghangatan, yaitu mengubah suhu udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Yang ketiga adalah pengaturan kelembapan agar penyesuaian dengan kondisi tubuh. Alat pernafasan yang kedua yaitu faring atau tekak. Faring adalah rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan atau esofagus. Saluran pernafasan, batang tenggorok, dan saluran ke rongga hidung. Alat pernafasan yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan pangkal tenggorok. Terdapat celah yang disebut glotis yang menuju ke batang tenggorok dan terdapat pada pita suara. Pada pria, dalam laring terdapat jakun. Di dalam jakun terdapat selaput suara yang tegangannya diatur oleh serabut-serabut otot. Lemah kuatnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati selaput suara. Alat pernafasan yang keempat yaitu trakea. Trakea merupakan tabung udara besar yang mengarah dari laring atau kotak suara menuju ke bronkus atau saluran udara besar bercabang yang memasuki paru-paru. Udara yang melewati trakea akan menuju ke bronkus, kemudian alveolus, lalu ke paru-paru. Debu atau kotoran yang terkadang dalam udara akan disaring oleh trakea. Selain itu, trakea memiliki mukus atau lendir yang mukosanya sehingga ikut berperan dalam menjaga kelembapan udara
dan mengatur suhu udara. Alat pernafasan yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorok. Jumlahnya sepasang, yang satu menuju ke paru-paru kiri dan satunya menuju ke paru-paru kanan. Dinding bronkus terdiri dari 3 lapis, yaitu jaringan ikat, otot polos, dan jaringan epitel. Alat pernafasan yang keenam yaitu bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus pada batang tenggorok manusia. Bronkiolus bercabang pada bronkus tersier pada bronkus dan kemudian menjadi tempat percabangan alveolus. Luas permukaan bronkiolus menentukan besar oksigen yang dapat diikat secara efektif oleh paru-paru. Alat pernafasan yang ketujuh yaitu alveolus. Alveolus merupakan kantung yang memiliki dinding tipis yang terdapat di ujung saluran udara terkecil atau bronkiolus yang ada di dalam paru-paru yang di dalamnya berisi udara. Alat pernafasan yang kedelapan yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ respirasi yang berhubungan dengan sistem pernafasan dan sirkulasi dalam tubuh vertebrata yang bernafas dengan udara. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Mekanisme pernafasan dibagi menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada dibagi menjadi 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk. Tulang rusuknya terangkat, rongga dadanya membesar dan paru-parunya mengembang, serta tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara di luar, sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan saat proses ekspirasi terjadi relaksasi otot antar tulang rusuk. Tulang rusuknya turun, rongga dadanya membesar dan paru-paru mengecil, sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara di luar, sehingga udara akan keluar dari paru-paru. Pada pernafasan perut, pada saat inspirasi terjadi kontraksi otot diafragma. Diafragma yang melengkung menjadi datar. Rongga dada dan paru-parunya mengembang sehingga tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah dari tekanan udara di luar, sehingga udara akan masuk ke paru-paru. Sedangkan pada saat proses ekspirasi terjadi relaksasi otot diafragma, diafragmanya melengkung kembali sehingga rongga dadanya dan paru-parunya mengecil, yang menyebabkan tekanan udara di paru-paru lebih tinggi dari tekanan udara di luar, sehingga udaranya keluar dari paru-paru. Frekuensi pernafasan dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, serta kegiatan. Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Yang pertama yaitu influenza. Yang kedua ada asma. Yang ketiga ada tuberkulosis atau TBC. Yang keempat ada laringitis. Dan yang kelima ada bronkitis. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.